Universitas Sinar Magelang, Fakultas Ekonomi S1 Manajemen tahun 2020. Etika Bisnis membahas mengenai etika filosofi dan bisnis. Disusun oleh Umi Dwi Astuti 17101030007, Afrizal Dimas Ibrahim 19101031141. Untuk tahu lebih dalam mengenai materi, jangan lupa ya kita simak videonya. Oke? 1, 2, 3. Keadilan sebagai asas kesamaan menurut Rawls. Menurut Rawls, keadilan adalah kebijakan pertama dari institusi sosial kehidupan bersama. Teori ini mempunyai 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kebebasan yang sama atau equality of principle. Yang kedua ada prinsip perbedaan atau equal distribution. Dan yang ketiga ada prinsip persamaan kesempatan atau equal opportunity. Yang pertama, prinsip kebebasan yang sama. Prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib leksikal. Maksudnya adalah seluruh prinsip ditata, dikelola, dan dijalankan sesuai dengan urutannya. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat, dan mengungkapkan ekspresi, kebebasan personal, kebebasan untuk memiliki kekayaan, dan kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. Yang kedua, prinsip perbedaan. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Maksudnya di sini adalah semua harus menikmati keuntungan hingga masyarakat yang paling rendah atau yang paling lemah, entah itu distribusi kekayaan, distribusi kesempatan, dan segala yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Yang ketiga, ada prinsip persamaan kesempatan. Jabatan serta posisi harus dibuka kembali untuk semua orang. Dengan adanya hal demikian, maka menimbulkan persamaan kesempatan yang adil. Intinya adalah semua orang dikasih kesempatan yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Mengambil keputusan berdasarkan integritas dan karakter. Pengambilan keputusan dibuat untuk membentuk sebuah kebijakan baru untuk individu maupun kelompok. Kebijakan dapat dipahami sebagai ciri-ciri karakter yang membentuk kebaikan dan kehidupan manusia. Ciri-ciri kehidupan manusia yang baik dan bermakna bersikap ramah, ceria, memiliki integritas, jujur, toleran, dan lain-lain. Integritas dan karakter menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan untuk dijadikan sebuah kebijakan, di mana karakter memainkan peran yang penting dalam menentukan perilaku. Karakter bisa dibentuk oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan, seperti institusi sosial tempat tinggal, bekerja, dan belajar. Mengambil keputusan berdasarkan integritas dan karakter adalah bagaimana seorang pengambil keputusan harus berusaha memahami sifat-sifat mana yang mampu mendukung atau bahkan merusak kehidupan. Hal inilah yang harus diterapkan oleh seorang manajer pada bisnis yang dikelolanya. Seperti halnya apabila suatu pengambil keputusan membuat kebijakan mengenai SOP, cara berpakaian, dan datang tepat waktu. Hal inilah yang membuat karyawan agar selalu disiplin waktu dan berpakaian sopan. Peninjauan kembali sebuah model pengambilan keputusan untuk etika bisnis. Peninjauan kembali yang dimaksudkan adalah untuk menganalisis dan mencari tahu perspektif tambahan yang mungkin saja terabaikan, empati atas dasar pengambilan keputusan, serta penyelarasan antara hak dan kewajiban setiap individu. Oleh karena itu, kita memerlukan peninjauan kembali sebuah model pengambilan keputusan untuk etika bisnis agar lebih informatif dan masuk akal. Peninjauan kembali sebuah model untuk pengambilan keputusan untuk etika bisnis secara mendetail ada 7 tahapan. Yang pertama adalah menentukan fakta-fakta. Hal ini adalah seorang pengambil keputusan harus mengumpulkan berbagai fakta yang relevan. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah etika. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai opini dan perspektif tambahan. Di dalam bimbingan kita juga perlu mengetahui ada atau tidaknya sebuah pedoman yang mampu menjelaskan masalah etika tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah penilaian. Dalam hal ini seorang manajer atau pengambil keputusan harus membuat sebuah mekanisme untuk menilai
akan keputusan yang telah dibuatnya, akan menggunakan kuesioner atau hal lainnya. Selanjutnya, kita juga perlu belajar dari keputusan yang dibuat pada masa lalu untuk membuat sebuah keputusan di masa yang akan datang.